Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus, Kau kekuatanku, Kau Allah yang besar, agung dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu di hidupku, Yesus, Kau kekuatanku, Kau Allah yang besar, agung dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas hingga pada hari ini, semuanya anugerah, berkat, kasih Tuhan, firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita mengucap syukur. Layaklah kita naikkan puji syukur kita, mazmur kita bagi kemuliaan nama-Nya. Sebab Ia Alfa dan Omega, firman-Nya yang ada, yang telah ada, berkuasa dari selamanya sampai selama-lamanya. Langit penuh dengan keagungan-Nya dan bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan-Nya, seperti air laut yang menutupi daratan. Tidak terbatas kuasa Allah bagi kita untuk menolong, untuk melindungi kita, untuk memelihara kita, sebab kuasa-Nya ajaib bagi kita. Apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga dan tidak pernah kita lihat dengan mata dan timbul di dalam hati kita, semuanya itu diberikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kasih-Nya begitu tinggi, begitu luas, begitu dalam bagi kita. Dan Ia memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Kita doakan menurut kekuatan kuasa-Nya yang nyata dan ajaib bagi kita. Ia mengubah kutuk menjadi berkat. Ia mengubah berkat menjadi kutuk. Sebab itu saudara terkasih, siapakah kita manusia di hadapan-Nya? Kita adalah debu tanah. Kita seperti bunga rumput. Dan hidup kita ini seperti uap. Sebab itu saudara terkasih, Ialah kekuatan, perlindungan, damai sejahtera kita. Ialah kebangkitan dan hidup. Dan Ialah Tuhan alam semesta, Allah Israel, yang menjaga kita agar kaki kita jangan goyah. Ia memelihara, melindungi kita, dan Ia ada di sebelah kanan kita, dan untuk selama-lamanya Ia selalu ada menyertai kita. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita manusia harus senantiasa bertumbuh
di dalam iman, harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, akan Tuhan, oleh karena kasih-Nya, rahmat-Nya, oleh karena penebusan dosa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebab manusia pada dasarnya telah berdosa, jatuh di dalam dosa, sebab upah dosa adalah maut. Kebenaran membawa kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita harus hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Allah itu sendiri. Sebab Ialah hidup, Ialah yang memberikan kita kehidupan. Biarlah kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sebab itu mari kita, jika kita mau hidup, mau berkemenangan, kita harus memakan tubuhnya, memakan darahnya, yaitu firman Tuhan, yaitu Roh Yesus Kristus Tuhan ada di dalam kita, agar kita hidup di mana Ia ada di dalam kita, dan kita di dalam Dia, dan kita berkemenangan. Sebab itu saudara terkasih, kita harus senantiasa bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan, di dalam firman Tuhan. Tanpa pengenalan, tanpa bertumbuh di dalam iman, kita tidak dapat masuk di hari perhentian, di mana Allah Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 ialah hari perhentiannya, di mana kita pada hari ke-7 harus masuk dalam hadirat Tuhan, harus menanggalkan segala keinginan-keinginan daging, segala nafsu-nafsu dunia, tetapi kita hidup di dalam roh, dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Sebab itu pada hari ini saya mau berbagi firman untuk memberikan kita pertumbuhan, agar kita jangan ketinggalan, jangan kita tertinggal. Walaupun janji keselamatan itu diberikan kepada setiap manusia, tetapi jika kita tidak bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan, dalam firman Tuhan, kita akan tertinggal. Baiklah saudara terkasih, saya akan berbagi firman Ibrani 4 ayat 1. Firman Tuhan, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada orang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama dengan iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan, di mana kita, jika kita tidak bertumbuh iman kita dengan firman Tuhan, saudara terkasih, kita akan tertinggal, kita akan tidak masuk di hari perhentian, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itulah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita pengenalan akan Allah, untuk taat pada Yesus Kristus Tuhan, Injil keselamatan itu, saudara terkasih. Sebab itu jangan kita ketinggalan, jangan kita hidup di dalam iman, tetapi kita tidak mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Iman harus bertumbuh bersama dengan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, agar tubuh rohani kita itu menjadi tubuh rohani yang semakin dewasa, yang sehat, saudara terkasih, yang bertumbuh dan berbuah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Allah, saudara terkasih. Sebab itu
kita harus bertumbuh senantiasa di dalam iman, di dalam pengenalan akan Allah, di dalam ketaatan, dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan, dan kita mengasihi kebenaran, yaitu Allah itu sendiri, Allah segala roh yang memelihara anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Sebab tubuh kita ini akan binasa, saudara terkasih, dan roh kita inilah yang kembali kepada Allah. Sebab itu kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita adalah manusia roh, manusia Allah, saudara terkasih. Sebab itu mari kita di akhir zaman ini kita bertumbuh di dalam iman, di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Iman kita jangan menjadi iman yang kerdil, yang tidak mau diajar, yang tidak mau ditegur, saudara terkasih. Tetapi kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, dan biarlah kita selalu diajar, dididik, ditunjuk kesalahan kita, dituntun kita di jalan yang benar oleh firman Tuhan, agar kita beroleh kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di mana kita hidup di dalam kebenaran, mematikan segala dosa, tetapi hidup untuk Allah, untuk memuji-muji Allah Tuhan kita. Sebab Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita itu menjadi materai menjelang keselamatan yang akan dinyatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, agar kita menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk memuji-muji kemuliaan-Nya. Sebab itu mari di akhir zaman ini, saudara terkasih, jangan kita lalai, jangan kita dibawa arus. Kita harus melawan arus, saudara terkasih. Kita harus melawan arus dunia yang selalu ingin hidup di dalam kenikmatan sesaat. Tetapi biarlah kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hidup merendahkan hati, merendahkan diri, mau menderita seperti Yesus Kristus Tuhan menderita, dan kita menjadi sama di dalam penderitaannya, bahkan kita sama di dalam kematiannya, sehingga pada saat Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri, kita pun kelak akan menyatakan diri untuk memperoleh kemuliaan, di mana orang-orang kudus akan memuji-muji kemuliaan Allah, dan orang-orang percaya akan mengagung-agungkan kemuliaan dan kebesaran Allah. Betapa mulia, betapa agung, betapa Allah kita, Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, Alfa dan Omega, yang oleh karenanya kita hidup, yang oleh karenanya kita berkemenangan, dan oleh karenanya kita bersuka cita, dan kita berkemenangan bahkan lebih dari pemenang. Kiranya sampai disinilah firman Tuhan, dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.